untuk masalah FYP aku nggak mikirin banget saat itu, kayak yaudah lah iseng-iseng aja. Aku belum ke TikTok Kak, itu aku lagi di Instagram. Oh masih di Instagram. Di Instagram ya. Temanya itu tema sholawat Kak. Pada akhirnya aku coba di TikTok, ternyata FYP, masya Allah. Aku belum cerita sih Kak sebetulnya. Nah untuk tadi kayak follower aku itu baru dikit sih teman-teman. Ya udah nanti ditampilkan aja ya di sini ya. Jangan lupa follow juga guys. Follow ya. Gitu. Oke, nah sekarang tadi sudah diceritakan tentang bagaimana Telala ini memulai dari nol sampai sekarang menjadi seorang content creator yang followersnya lumayan banyak. Nah, ini sangat menarik ya karena perjalanan dari awal memulai sebagai content creator itu hanya sebatas keisengan, betul. Keisengan dan akhirnya menjadi sebuah hobi, menjadi sebuah kesukaan yang tentunya dapat dinikmati gitu. Bisa dijelaskan bagaimana itu proses kreatif Telala saat membuat konten? Jadi mulai dari mencari ide, kemudian proses take video, editing, sampai kemudian upload dan FYP itu seperti apa prosesnya? Ya. Sebelumnya aku cari ide itu memang ada orang-orang yang aku ikuti, orang-orang yang menginspirasi aku untuk menjadi konten kreator. Itu yang pertama itu sholawat, ada juga ya selebgram yang suaranya bagus banget, itu aku suka, dan memang dia itu orang yang suka nyanyi yang terbaru itu loh, sholawat terbaru. Oh iya. Ya dari situ. Nah yang kedua mah konten yang berbau-bau viral atau tren yang viral, itu juga ada seleb talk yang aku jadikan inspirasi. Oke. Kayak gitu. Nah kalau untuk proses tag videonya aku ambil background yang ini sih Kak, yang kalau bisa yang menarik, kalau enggak polos gitu. Aku ambil video, tapi itu di rumah loh. Di rumah. Aku sebentar di rumah juga, seringnya di rumah. Iya. Pakai aplikasi apa biasanya kalau proses editing tuh biasanya Telala ini pakai aplikasi apa? Aku pakai aplikasi CapCut aja sih Kak. CapCut Pro sih Kak. Alhamdulillah. Supaya ini kan lebih lebih banyak fitur yang profesional juga. Iya. Jadi tidak menggunakan aplikasi atau software yang kita katakan berat seperti Premiere Pro atau misalnya yang lainnya gitu, DaVinci Code. Wah, enggak. CapCut aja. CapCut aja. Kemudian untuk uploadnya sendiri ini ada langkah-langkah tersendiri nggak sih? Untuk upload video, kalau tuh nggak ada riset apa gimana Kak, kayak hoki aja itu. FYP itu tuh sekitaran jam-jamnya istirahat orang-orang. Iya. Pegang HP itu mereka rebahan tuh jam berapa? Nah kalau Lala ambil di jam 7 malam. Jam 19.00. Harus banget tuh 00. Harus banget 00 sih Kak. Tidak boleh lebih. Iya. Kalau lebih gimana tuh? Kalau lebih ngaruh kali Pak. Ngaruh sama viewersnya ngaruh. Ngaruh. Oke. Jadi itu ya tadi prosesnya. Teman-teman dari mulai mencari inspirasi kemudian sampai ke upload. Sekarang Telala, ada nggak sih tantangan ketika Telala membuat konten? Tantangannya seperti apa? Tantangan membuat konten itu aku ada 2 Kak. Oh ada dua. Yang pertama itu di pas tag videonya. Wah kenapa tuh? Pas tag videonya itu aku kadang-kadang suka angle-nya kurang pas, ekspresinya kurang pas, apalagi pas sholawat. Pas sholawat karena aku pakai rekaman, ada 2 gitu, ada 2 device, bukan. 2 bahan, ada rekaman, ada videonya. Ada rekaman audio sama rekaman video. Nah untuk rekaman video itu harus mirip banget, harus sama banget dengan rekaman audionya gitu. Kadang jadi berbeda. Jadi waktu tag-nya itu mereka berdua berbeda. Kadang aku kalau ambil rekaman audio harus sepi banget. Gak boleh. Karena aku nggak punya device apa kayak mic
yang anti noise gitu, aku nggak pernah, aku nggak punya. Itu benar masih pakai HP aja. Dia harus benar-benar hening banget. Itu rekaman audio. Kalau video itu bebas, mau seberisik apapun silakan. Karena kita katakan videonya juga silent ya. Ya, betul. Nah itu pas tag videonya Kak, ada terlalu mangap lah gitu, kadang-kadang terlalu senyum berlebih. Tidak sama dengan yang di audio. Betul. Kadang-kadang itu terlalu berlebihan senyum, kadang nggak boleh senyum banget ya, maksudnya biasa-biasa aja lah. Maksudnya tag video berkali-kali. Yang kedua itu editing Kak. Apa tuh editing? Kalau editing, kayaknya aku udah nge-spill deh tadi. Ya gimana tuh? Mau menyatukan antara dua bahan tadi, audio dan video, itu susah banget. Oh. Itu susah banget untuk menyatukan atau menselaraskan dua tersebut. Karena memang tadi apa namanya, si tagnya beda. Berbeda gitu, jadi agak tantangan juga sih. Bahkan pas di download, maksudnya pas di upload juga itu ada yang kemajuan sih itu videonya, itu audio gimana? Iya. Gitu Pak. Aduh, gagal lah intinya, ada kegagalan juga gitu. Makanya sebagai apa namanya, itu salah satu penghambat sih. Jadi kayak kalau mau bikin konten lip sync atau maksudnya cover gitu tuh, aku kenapa transisi ke yang Transvira tuh karena itu salah satunya. Karena terlalu sulit. Iya. Terlalu sulit. Tapi itu kalau misalnya cover sholawat gitu di TikTok itu kena copyright gak sih? Alhamdulillah nggak pernah sih Kak. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku juga kan terlalu tahu kenapa bisa nggak copyright. Tapi alhamdulillah selama ini yang aku lakukan dengan cara ambil audionya di apa ya, di kayak ada content creator juga yang cuman musiknya doang nih Kak. Iya iya. Instrumen gitu. Nah itu aman tuh. Buat dipakai lagi. Iya buat dipakai. Kalau ke YouTube, nah itu kalau di YouTube Kak, aku pernah mikir kayak ini kalau YouTube suka ada copyright, aku hindarin aja deh, mending ke yang orang-orang yang pakai piano gitu instrumen. Aman sih sejauh ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, cerita dari Teh Lala soal tantangan yang sering dihadapi ketika membuat sebuah konten. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sedang memulai atau baru akan memulai, silakan dipersiapkan untuk kalian menghadapi tantangan-tantangan tersebut.